Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ellen Ramalestari, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Saya akan mendeskripsikan buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia karya Inu Kencana Shafi'i. Bab 1. Sistem Administrasi Negara. 1. Sistem. Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan pernah terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan. Jadi, untuk mencapai tujuan suatu sistem dan jika tidak dapat bekerja sama dengan yang baik, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Pemerintah Indonesia adalah contoh suatu sistem dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Administrasi. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka, kegiatan dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Negara. Menurut Roger H. Sultau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara yang mengendalikan seluruh komponen serta masalah yang dihadapi dengan kebijakan tertentu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masyarakat. 4. Syarat negara. Ada 4 syarat negara di dunia yang wajib dipenuhi. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya pengakuan. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Dan keempat, adanya rakyat. 5. Kedaulatan negara. Di mana letak kekuasaan tertinggi pada suatu negara bermacam-macam yang terjadi pada berbagai negara. Terkadang hanya sebagai slogan, tetapi terkadang memang diikuti secara konsekuen, antara lain sebagai berikut. 1. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan rakyat. Kedua, ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan hukum. Ketiga, ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan Tuhan. Yang keempat, ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan raja. Yang kelima, ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya di tangan negara sendiri. 6. Timbulnya negara. Banyak teori yang mengemukakan timbulnya negara, tapi saya hanya menyebutkan tiga salah satunya. Yang pertama, teori kenyataan. Teori kenyataan menganggap bahwa memang sudah kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu negara. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah menganggap bahwa sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, teori perjanjian. Teori perjanjian menganggap bahwa suatu negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama orang-orang yang sepakat mendirikan. 7. Bentuk negara. Bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan, karena menurut Inu Kencana, bentuk pemerintahan terdiri dari parlementer, presidensial, campuran, dan komunis, sedangkan bentuk negara terdiri dari kerajaan dan republik. Bentuk negara, kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau ratu maharani, sedangkan bentuk negara republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh badan tertentu atau langsung dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Ada beberapa jenis bentuk pemerintahan. Yang pertama, jenis pemerintahan kabinet presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan kabinet parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintahan kabinet campuran.
Yang keempat, sistem pemerintahan kabinet komunis. Bab 2. Batasan administrasi negara. A. Definisi administrasi negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi negara adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Maksudnya, administrasi publik berhubungan dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu perjanjian untuk mengejar tujuan bersama di dalam suatu negara. Paradigma adalah cara berpikir seseorang atau kelompok orang. Thomas Kuhn mengatakan paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry memilah-milah bahwa ada 5 kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi negara. Yang pertama, paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. Kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi. Ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. 4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. 5. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. C. Ruang lingkup administrasi negara. Sebegitu luasnya ruang lingkup ilmu administrasi negara, sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain, terutama yang memiliki objek materianya negara, yaitu antara lain ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri, serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Tetapi, apakah administrasi penjualan, periklanan, pemasaran, perbankan, dan pengangkutan tersebut milik organisasi pemerintah atau swasta? Di Amerika Serikat, sulit mencari pembedanya, karena begitu tingginya mutu pelayanan umum di negara ini. Selain itu, ada pemerintah yang mensponsori perusahaan, badan hukum, serta lembaga kemanusiaan tidak mencari untung. Bab 3. Posisi administrasi negara. Untuk menentukan posisi ilmu administrasi negara dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, haruslah dicari benang merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui hubungan administrasi negara dengan disiplin ilmu lain, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya. Ada 2 jenis ilmu-ilmu sosial yang dapat dibedakan dalam ilmu-ilmu kenegaraan. 1. Ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara adalah cara pendekatannya. Ilmu pemerintahan cenderung lebih melaksanakan 1. Pendekatan legalistik, 2. Pendekatan empirik, 3. Pendekatan formalistik. Sedangkan ilmu administrasi negara cenderung lebih melaksanakan 1. Pendekatan ekologikal, 2. Pendekatan organisasional, 3. Pendekatan struktural. Pertumpang tindihan antara ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan adalah karena kesamaan objek materinya, yaitu negara. Maka negara perlu dicarikan perbedaannya, yaitu objek forma masing-masing disiplin ilmu tersebut. Ilmu-ilmu pemerintahan memusatkan perhatian pada 1. Hubungan-hubungan pemerintah, 2. Gejala-gejala pemerintahan, 3. Peristiwa-peristiwa pemerintahan. Ilmu administrasi negara memusatkan perhatian pada 1. Pelayanan aparat negara, 2. Penyelenggaraan departemental, 3. Pengadministrasian tata usaha negara. Jadi, ilmu pemerintahan sebenarnya menjembatani antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. Tetapi di negeri Anglo-Saxon, ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu administrasi negara selama beberapa dasawarsa, karena memang sulit dicari perbedaannya antara kedua disiplin tersebut. Bila kita tanyakan pada masyarakat Amerika Serikat, apakah pemerintahan di negeri tersebut mengurus masalah peternakan, perkebunan, perminyakan, dan lain-lain, maka jawabannya adalah tidak. Karena tugas pemerintah selaku administrator publik adalah mengkoordinasi bagian-bagian lain. Kendati koordinasi adalah kajian ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan, sehingga dengan demikian
Ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan semakin sulit dibedakan kecuali dengan cara-cara yang telah disampaikan di muka. 2. Ilmu negara dan ilmu administrasi negara. Ilmu negara menurut Inu Kencana Safii adalah ilmu yang mempelajari bagaimana persekutuan kelembagaan dari suatu keluarga besar rakyat yang terdiri dari orang-orang kuat dan lemah yang telah memiliki susunan kekuasaan dan keabsahan, kedaulatan baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan tinggal bersama-sama di wilayah tertentu dan terkendali dalam rangka mewujudkan cita-cita rakyatnya. Oleh karena itu, objeknya adalah konstitusi dalam pengkajian timbul dan tenggelamnya negara tersebut. Karena ilmu negara sifatnya statis, tetapi universal, maka diperlukan sistem dan penyelenggaraan administrasinya, yaitu sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara ini sudah barang tentu dapat berubah sesuai situasi dan kondisi serta ruang dan waktu. Jadi, negara merupakan organisasi terbesar yang menguasai batin manusia. Untuk negaranya, manusia rela mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, mulai dari para pejuang, tentara, sipil, olahragawan, pedagang, sampai pada rakyat jelata. 3. Ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan nasionalnya menurut Ponsion, yaitu dalam menentukan kebijaksanaan tersebut. Proses penetapan kebijaksanaan umum itu disebut pemerintah menurut Apter, dan proses pelaksanaannya yang juga disebut pemerintahan Business Side pemerintahan dinamakan administrasi negara menurut Waldo, atau dapat juga disebut sebagai administrasi pemerintah. Itulah lengkapnya. Terdapat beberapa definisi tentang administrasi negara. Menurut Felix A. Nigro, administrasi negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Namun demikian, antara keberadaan ilmu politik dan ilmu administrasi negara erat kaitannya karena memiliki pokok bahasan yang sama, yaitu masalah kenegaraan. Dengan kata lain, objek materialnya sama-sama negara, namun keduanya berbeda dalam objek forma. Ilmu politik itu sendiri menitik beratkan pada kekuasaan, sehingga banyak orang berharap kiranya pendekatan kekuasaan dapat digeser oleh pendekatan pelayanan. Kendati hal ini sebenarnya tidak perlu, sepanjang kekuasaan ditujukan untuk mengantisipasi dekadensi moral nahi mungkar, sedangkan pelayanan ditujukan kepada yang baik dan benar, menurut Amar Ma'ruf. Yang keempat, hukum tata negara dan ilmu administrasi negara. Sama halnya dengan administrasi negara, para ahli juga sulit merasa untuk memberikan pengertian tentang definisi hukum. Menurut Lemanier, hukum adalah keserasian hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban. Sebagai suatu kekuasaan yang dilembagakan, ketatanegaraan suatu negara tidak tampak bagaikan kenyataan memiliki kekuasaan yang sah, tetapi juga diakui mempunyai hak untuk menguasai. Inilah yang dikenal dengan legitimasi. Jadi, legitimasi adalah kesesuaian tindakan terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi seseorang dalam hukum tata negara adalah bila seorang administrator publik yang dianggap menduduki jabatan serta memiliki kewenangan secara legitimasi, yang bersangkutan benar-benar telah mengalami pengangkatan. Jadi, dengan begitu, yang bersangkutan dapat dianggap sah memangku jabatannya dan sah menjalankan administrasinya. Ini kemudian yang menimbulkan berbagai rekayasa manusia dalam pelaksanaan administrasi negara. Seorang administrator publik akan membuat hukum dan melaksanakan segala sesuatu kepentingannya. B. Dalam ilmu-ilmu dan kenegaraan. Sejauh mana sih hubungan antara ilmu administrasi negara
dengan ilmu-ilmu sosial yang bukan termasuk ilmu kenegaraan. 1. Ilmu filsafat dan ilmu administrasi negara. Bagi Inu Kencana Syafi'i, filsafat merupakan pengertian yang sedalam-dalamnya tentang suatu itu. Jadi dengan pemikiran sampai kepada intinya serta substansinya sebagai unsur-unsur sesuatu itu. Selama ini, banyak orang yang berpendapat bahwa sekalipun seseorang orang yang beragama, namun yang bersangkutan tetap memisahkan agama dari negara dan kenegaraan. Dalam arti dunia kenegaraan yang nyata baginya tidak ada kaitan dengan moralitas. Jadi, administrasi negara yang bersifat sekuler dan tidak ada hubungan dengan dunia gaib. Dengan demikian, administrator yang ingin mempertahankan kepemimpinannya meniru pola dan cara pengelolaan diktator yang pernah dipraktikkan para ahli strategi dan arsitektur masa lalu secara tirani. 2. Ilmu administrasi niaga dan ilmu administrasi negara. Dalam administrasi niaga, terlalu banyak sentuhan pasar karena tujuan utamanya adalah efisiensi. Bahkan, kalau perlu dengan pembiayaan yang sekecil-kecilnya diharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, disiplin terikat pada materi. Dalam administrasi niaga, masih banyak diikuti faktor perasaan yang irasional, sehingga tidak sedikit para pemimpin perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan naluri dan filsafat. Namun, demikian dapat kita bedakan antara administrasi niaga dengan administrasi negara, yaitu sebagaimana disampaikan oleh G.T. Allison berikut ini. Pertama, administrasi niaga banyak tergantung dari suasana pasar, sedangkan administrasi negara kurang sentuhan pasar. 2. Administrasi niaga otonom dan mandiri dalam keputusan dan cara bertindak, sedangkan administrasi negara harus mengutamakan pelayanan masyarakat. 3. Kegiatan administrasi niaga hanya dinilai mereka yang terkait. Hal itu pun masih dikebiri oleh keterkaitan ekonomi, sedangkan administrasi negara dinilai oleh banyak. 3. Sosiologi dan ilmu administrasi negara. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Rock dan Warren merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff. Jadi, dalam hal ini pemerintah juga dianggap salah satu dari beberapa kelompok manusia. Hanya bedanya pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah. Kekuasaan ini dapat dijumpai pada interaksi sosial antar manusia atau antar kelompok karena mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu 1. Adanya rasa takut, 2. Adanya pemujaan, 3. Adanya rasa cinta, dan 4. Adanya kepercayaan. Ilmu bumi dan ilmu administrasi negara. Faktor-faktor yang berdasarkan geografis seperti perbatasan strategis, strategic frontier, desakan penduduk population pressures, daerah kepulauan sphere of influence, dan lain-lain sangat mempengaruhi administrasi negara. 5. Sejarah dan ilmu administrasi negara. Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Untuk kebutuhan itu dipersiapkan kendaraan-kendaraan dan dilakukan perjalanan-perjalanan. Rakyat awam mempunyai semangat tinggi untuk mengetahuinya. Para raja dan pemuka masyarakat berlomba-lomba memahaminya. Jadi, dalam hubungannya dengan administrasi negara pada umumnya, sejarah sebenarnya adalah berbagai sistem administrasi di berbagai negara pada masa lampau, sedangkan administrasi negara yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi masa mendatang. 6. Psikologi dan ilmu administrasi negara. Dengan kajian ilmu jiwa atau psikologi seperti ini akan membuat kemajuan administrasi negara semakin mapan, karena akan dapat lebih mengetahui bagaimana memotivasi seorang bawahan. Misalnya, seorang yang tidak memiliki kemauan bekerja apabila tidak ada yang membimbing adalah kelompok yang tidak mempunyai inisiatif. Bab 4. Pemerintahan Indonesia. Pengertian Indonesia.
Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politis resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Selama lebih dari setengah abad merdeka, bangsa Indonesia baru memiliki 5 orang presiden. Selain itu, bangsa Indonesia juga pernah dipimpin oleh Mr. Sarifuddin Prawiranegara ketika dalam keadaan darurat. Soekarno dan Soeharto yang bagaimanapun pernah dianggap sebagai bapak bangsa namun berlaku tirani pada masa pemerintahannya. B. Sebelum kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa yang pertama menentang penjajah dengan menggerakkan masyarakatnya, baik mengangkat senjata maupun jalur diplomatis adalah Sultan Agung Hamengkusumo 1591 sampai dengan 1645. Kemudian perlawanan Untung Surapati yang rela melepaskan istrinya seorang putri Belanda karena akan menentang Belanda. Setelah itu berturut-turut pula para sultan dan para ulama. Akhirnya Raja Sisingamangaraja 1849 sampai dengan 1907 memimpin perlawanan kepada Belanda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 resmi pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia berkumpul untuk mengucapkan Sumpah Pemuda. C. Proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 WIB Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang 1945, tetapi Undang-Undang 1945 belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen oleh karena bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam periode ini, Republik Indonesia menjadi negara serikat. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun konstitusinya adalah UUD-S tahun 1950. Orde Lama, demokrasi terpimpin 1945 sampai dengan 1969, yang mana pada masa demokrasi ini sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpinan satu kekuasaan sentral di tangan satu orang. Pada puncak kejayaan Orde Lama dikenal berbagai yel-yel perjuangan yang membangkitkan semangat, di antaranya naskah nasional agama kandung, jas merah, jangan lupakan sejarah, dan tarif tahun Viva versi Cotoco dan lain-lainnya. Kemudian berakhirnya Orde Lama diawali dengan keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Orde Baru. Dalam Orde Baru, ekonomi berlangsung pesat. Meski terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan repelita, fokusnya mengurangi defisit keuangan pemerintah, defisit dan sektor penting lainnya. Runtuhnya Orde Baru dilakukan oleh mahasiswa kepada Soeharto untuk turun dari jabatannya. Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Habibie. Munculnya atau lahirnya reformasi karena penyelewengan perlakuan tidak adil pada Orde Baru, baik di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. G. Konstitusi dan Dasar Negara. Konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bersama pengangkatan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Anus Muhammad Hatta.
Dalam pembukaan konstitusi tersebut dicantumkan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan 3 butir tujuan negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu bersamaan dengan pemilihan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI meliputi 7 kunci pokok yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Lembaga tinggi negara ada 6. Yang pertama, MPR, DPR, MA, Presiden dan Wakil, Dewan Pertimbangan Agung, BPK. Kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, mulai dari Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Manado, Aceh, Papua, Bali. KKN di Indonesia. KKN di Indonesia sudah menjadi budaya yang sampai sekarang masih tumbuh subur. Krisis dan patologi pemerintahan. Ada beberapa krisis yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, urutan korupsi nomor 1 di dunia. Yang kedua, negara maling. Yang ketiga, hanya mengirimkan pembantu rumah tangga dalam bentuk tenaga kerja wanita atau TKW dan tenaga kerja Indonesia TKI. Yang keempat, negara biadab. Kekuatan politik di Indonesia terdiri dari NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, mahasiswa, wartawan, pengusaha. Partai politik menurut Roger Sultau, sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri. Pemilihan umum di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia, baik sewaktu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi baru-baru ini. Umumnya ada 2 jenis sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu 1. Sistem distrik. Sistem ini dilihat berdasarkan lokasi daerah pemilihan, tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tertuju pada tempat yang sudah ditentukan. 2. Sistem proporsional. Sistem ini dituju pada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Thank you for watching. See you.